Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekaring Bahono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja Astungkara, syukur alhamdulillah kita ketemu lagi di Wedar kita Aksara Jawa, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Jadi kembali kepada pintu gerbang kesadaran. Yang harus sadar adalah cahaya batin kita. Cahaya batin kita harus sadar. Kakak di sini, aku kena asap ya. Bagaimana kita akan berusaha untuk memenal tentang cahaya batin itu sendiri. Mari kita kembali kepada Cipat Wening, Cipto Mandulu, dan Cipto Dadi. Apa yang sebenarnya kegelisahan hari ini dan kawan-kawan? Saya tetap akan bahas tentang wedar. Wedar, kenapa ada wedar? Kenapa ada wader? Nah, ikannya wader ya. Ikannya wader. Kitabnya Weda, Kalijogo menuliskan Mantrowedo. Nah, Mantrowedo ini sendiri yang dijelaskan oleh sebagian orang ada rumekso ing wengi, ada kata-kata wengi itu menyulut kesadaran saya. Kenapa kok selalu ada kata wengi? Wengi itu malam, malam itu gelap. Ada juga menjelaskan kemarin makna puasa, itu dikatakan orang berpuasa semenjak terbitnya matahari dan terbit sampai tenggelamnya matahari. Apa maksudnya? Kemarin ada pertanyaan dari Gus Andre sama Pak Yohanes. Kenapa kita harus berpuasa pada saat terbitnya matahari dan tenggelam, sampai tenggelam? Maksudnya itu semenjak terbitnya keinginan dan tenggelamnya nafsu. Jadi kalau seumpama orang sudah memahami makna hakikatnya puasa, maka kita harus berpuasa selama 1 tahun. Hakikat. Saya memang mengambil venue di kuburan biar kawan-kawan tahu lah ya, pemirsa Cahaya Batin, bahwa ketika puasa kita itu hanya menahan es campur sama nasi kotak, maka yang terjadi kita tidak mengendalikan apa-apa. Lalu buktinya harus mengendalikan hawa nafsu, bukan mengendalikan nasi kotak sama es campur. Nah, ini penjelasan hakiki bahwa perintahnya itu adalah mengendalikan nafsu itu sendiri sejak terbitnya keinginan dan tenggelamnya nafsu. Pemirsa Cahaya Batin, Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi, ini di dalam Weda sangat ditekankan bahwa kita tidak boleh larut dalam kegelapan. Lingsir wengi, rumekso ing wengi, ada lingsir wengi. Di dalam ada lagi yang disampaikan selain Kalijaga, juga ada Pepali Pitu, wene ono teken marang wong kang buta. Udah jelas ini. Yang buta itu hatinya. Bukan orang buta wene ono teken. Ben iso tekan marang Gustine itu wene ono teken atimu. Sing tekun mengenal Gusti. Ojo mengenal dunia saja. Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang lebih banyak capaian-capaian kesuksesan itu karena dunia, bukan capaian kesuksesan menuju Tuhan, mengenal Tuhan, bersama Tuhan, dan banyak hal ya yang sekarang ini menangis kan.
orang-orang ke kuburan. Yang harus dijaga bukan kuburan ini, kuburan ahli kubur berarti sama seperti ahli waris adalah orang yang akan dapat warisan. Kalau ahli kubur itu adalah yang akan dikubur, dijaga ini badan kita ini. Badan kita ini selama hidup harus dijaga, diperbaiki. Dijaga agar tidak kita menjadi orang yang subhat, takabur, riya, dengki, tamak, serakah, korupsi. Percuma. Ibadah dimanapun tidak mengenal Sang Hyang Toyo. Tidak akan kenal sama Tuhan yang kudu yo yakini, yakinono. Jadi ini prinsip-prinsip peribadatan yang sudah banyak mengaburkan. Dan mengaburkan inti dari isi yang sesungguhnya. Maka ingat, hati-hati para pendakwah, para pengajar, para penceramah. Jika kamu belum suci, maka sebenarnya kamu akan masuk di dalam ruang pelacuran hatimu kepada Tuhan. Makanya juga saya pernah dengar dalam riwayat Sang Juru Selamat Al-Masih, ada seorang pelacur yang dibawa oleh orang-orang, lalu disuruh dihantamkan batu, tapi Sang Juru Selamat tidak pernah melemparkan batu. Sampai 3 kali, lalu diambil batu itu, lalu mengatakan, silakan lempar pelacur ini kalau kamu betul-betul merasakan bahwa dirimu adalah orang yang tak berdosa. Maksud hakikatnya, itu adalah kita ini, hati kita tidak boleh melacurkan diri kita kepada selain Tuhan. Karena tempat dosa ini sendiri adalah pelacuran hati kita sendiri kepada selain pada Tuhan. Ingat dalam ini. Kalau seumpama kurang paham, silahkan. Saya terus akan melayani di dalam komal-komal pengetahuan bahwa sebenarnya saya menunjukkan yang sebenarnya. Saya kepingin menunjukkan yang sesungguhnya. Bahwa agama ini sudah menunjukkan yang terbaik seluruh agama. Yang tidak baik adalah hati kita yang telah melacurkan diri kita kepada selain Tuhan. Selain Sang Hyang Widi, selain kepada Sang Hyang Toyo, kepada Allah. Banyak orang-orang merasa ibadahnya sudah lebih lengkap, tapi Tuhan tidak ditunjukkan. Yang ditunjukkan adalah nafsu. Bisa saja setan bisa berdoa, setan juga bisa berdoa, setan juga bisa membaca ayat-ayat. Karena itulah rusaknya tatanan Tuhan telah menurunkan agama, tapi kau ingkari, kau lacurkan hatimu kepada selain Tuhan yang mengajarkan kebaikan. Terima kasih. Rahayu Sagung Tumati.